Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sore ini saya nambah saja yang disampaikan Bu Ana tadi sudah luar biasa isinya. Saya nambah pinggirnya saja. Jadi tengahnya sudah. Jadi kalau isinya tidak ada wadahnya kan nanti eman-eman. Biar tidak kejajaran kemana-mana, saya nambah wadahnya saja. Tadi diawali dari Imam Ghazali, saya beri wadah juga Imam Ghazali. Seperti apa sih kondisi jiwa kita yang berhubungan dengan nafsu tadi, yang harus kita kekang sepanjang bulan puasa ini. Jadi bismillah ya, kita belajar. Meskipun pertemuannya singkat, tetap harus belajar. Biar tidak dianggap ini menghabiskan waktu nunggu buka puasa. Jangan ngelirik ke sana terus, ke sini pokoknya, biar belajar. Baik, bismillah ya. Ini saya ambil sejauh yang saya ingat dari kitab Ihya-nya Imam Ghazali, juz 3. Juz 3 ini banyak sekali dirujuk kalau dalam kajian-kajian tasawuf. Meskipun juz 3 ini judulnya sebenarnya muhlikat. Muhlikat itu hal-hal yang menghancurkan. Nah, antara lain yang banyak dibahas oleh Imam Ghazali ini tentang nafsu tadi. Jadi begini, diri kita ini secara umum komponennya 3. Jadi kita sebagai manusia itu 3 dimensi. Yang pertama namanya jasad, yang kedua namanya hayat, yang ketiga yang paling dalam namanya ruh. Ini, jadi kita ini lapis 3. Paling luar namanya jasad, yang di dalam namanya hayat, inti terdalam namanya ruh. Hayat ini komponennya 3. Ini nanti yang kita kendalikan. Yang pertama kolbu, yang kedua akal, yang ketiga nafas. Jadi nafsu tadi. Jadi ini pelajarannya Imam Ghazali. Yang paling luar yang jasad, insya Allah teman-teman ngerti lah, sudah tahu mengelolanya. Termasuk di antara pengelolaan jasadiyah adalah puasa. Meskipun tujuannya demi ruhaniyah, sisi hayat kita. Dan perjalanan finalnya adalah sampai pada ruh. Ruh ini yang paling dalam. Kalau bahasanya Al-Quran kan Allah itu nanti wa nafakha fihi min ruhi, meniupkan ruhnya dalam diri kita. Jadi sisi paling dalam itu unsur ruhaniyah ilahiyah. Makanya kan ada hadisnya itu, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Semakin kenal diri kita, ya kalau tambah dalam, akhirnya ketemu sisi ilahiyah. Mulai mengenali unsur-unsur ketuhanan, dan itu adalah berarti mulai mengenal Tuhan. Baik, cuma ini tidak saya bahas ya. Kalau saya bahas sekarang kamu tambah puyeng. Sore-sore lapar-lapar bahas filsafat jeru-jeru, stres kamu nanti. Tidak jadi sabar puasa tadi ya. Oke, kita bahas yang tengah saja. Itu pun beberapa saja. Jadi ada akal, daya berpikir. Ada nafas. Nafas ini sebenarnya daya menggerakkan. Nafsu itu kan kenapa sih kok tidak dimatikan saja? Loh, kalau tidak ada nafsu, tidak ada daya dorong, daya gerak dalam diri kita tidak maju. Tidak ada keinginan, tidak ada cita-cita, tidak ada hasrat. Itu bagian dari nafas. Dunia ini bisa mandek. Kalau ada orang, Pak, saya tidak usah makan saja, saya tidak usah minum, saya tidak usah kawin, saya tidak usah mikir dunia, yuk habis. Di situ gunanya nafas. Makanya bukan dimatikan, tapi dikendalikan. Dan yang kunci sebenarnya yang ketiga, yaitu kalbu kita. Yang ini kalau menurut Imam Ghazali sebenarnya kunci dari semuanya ada di kalbu. Kolab pakai kof ya, jangan pakai kaf. Kalau pakai kaf itu Mas Yasir itu dan kawan-kawan. Iya, gengnya Kalbun Salim itu. Kolbun ya, bukan kalbun. Kolab itu rajanya. Kalau bahasanya Imam Ghazali. Kemudian nafsu, hasrat, hawa nafsu, syahwat dan lain sebagainya itu pasukannya.
Sementara akal itu panglima perangnya, think tanknya. Nah ini mekanisme dalam diri kita, tiga ini. Jadi kalbu ini rajanya. Kecenderungannya kalbu kemana, disitulah nafas bergerak, disitulah akal akan mencari jalan. Jadi dengan kecerdasannya tentu saja. Jadi kalau sampean seneng yang jahat-jahat, ya nafsumu akan terdorong ke sana dan akal akan bekerja mencari justifikasi terhadap kejahatanmu. Kalau sampean senengnya yang baik-baik, ya nafsumu akan terkendali, tergerak ke situ dan akal juga mendukung dalam kebaikan. Itulah mengapa kadang-kadang ada orang ini jahat sekali, tapi kalau diwawancara kok iso wae jawabnya. Pinter mengelaknya. Itu karena akal bekerja, dia panglima perang yang baik. Tergantung nanti hatinya condong kemana. Jadi sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas terbukti, itu masih pinter alasan, masih bisa mengelak. Itu kayak mahasiswa yang sudah jelas-jelas ketahuan nyontek, masih alasan ini birrul walidain kok Pak. Demi berbakti pada orang tua, biarlah saya hancur masuk, disiksa orang, dihina orang karena nyontek, asal orang tua bahagia. Itulah alasanmu, itu akal, pinter gitu-gitu itu, akal.